Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai uji validitas dan reliabilitas. Berikut adalah anggota kelompok kami. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan apa yang akan diungkapkan. Sedangkan kuesioner dikatakan reliable jika dapat menunjukkan stabilitas hasil pengamatan bila dipergunakan atau diukur pada waktu berikutnya. Selanjutnya akan dijelaskan uji validitas terlebih dahulu. Uji validitas instrumen adalah uji yang digunakan untuk mengukur instrumen dalam kuesioner suatu penelitian dan dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur, agar data yang diperoleh bisa relevan atau sesuai dengan tujuan diadakannya pengukuran. Pada setiap instrumen, baik tes maupun non-tes, terdapat butir-butir item, pertanyaan, atau pernyataan. Pengujian validitas umumnya dilakukan melalui analisis item, yaitu dengan mengkorelasikan skor butir pertanyaan atau indikator dengan total skor konstruk atau variabel. Hasil penelitian dapat dikatakan valid apabila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Sebagai contoh, sebuah penelitian ingin mengukur kinerja karyawan di sebuah kantor. Untuk melihat tingkat kinerjanya, karyawan diberikan 5 pertanyaan. Maka 5 pertanyaan tersebut harus tepat mengungkapkan bagaimana kinerja karyawan. Berikutnya adalah jenis validitas. Jenis validitas itu ada 3. Yang pertama, validitas konten atau isi, yaitu mengukur seberapa jauh suatu instrumen mengukur tingkat penguasaan terhadap isi, konten, atau materi tertentu. Fokus memberikan Validitas konten itu fokus memberikan bukti pada elemen-elemen yang ada pada alat ukur dan diproses dengan analisis rasional. Biasanya, validitas konten ini berdasarkan kesepakatan ahli. Yang kedua ada validitas konstruk. Validitas konstruk fokus pada sejauh mana alat ukur menunjukkan hasil pengukuran yang sesuai dengan definisinya. Dapat dilakukan dengan berbagai metode, termasuk analisis faktor, analisis konfirmatori, dan uji korelasi. Dan yang ketiga ada validitas kriteria. Itu merupakan jenis validitas yang menilai sejauh mana suatu instrumen atau tes dapat memprediksi atau berkorelasi dengan variabel kriteria yang dianggap sebagai standar atau ukuran yang valid. Dalam konteks penelitian, validitas kriteria sangat penting karena menguji apakah alat pengukuran dapat memberikan prediksi yang akurat terhadap variabel kriteria yang relevan. Berikut adalah uji untuk masing-masing validitas. Yang pertama validitas isi. Validitas isi ditentukan menggunakan kesepakatan ahli. Kesepakatan ahli bidang studi atau sering disebut dengan domain yang diukur menentukan tingkatan validitas isi. Untuk mengetahui kesepakatan ini dapat digunakan indeks validitas, di antaranya dengan indeks yang diusulkan oleh ICANN. Indeks validitas butir yang diusulkan ICANN ini diusulkan sebagai berikut, dilihat pada layar, di mana V adalah indeks kesepakatan pattern mengenai validitas butir, S adalah skor yang diterapkan setiap pattern dikurangi skor terendah dalam kategori yang dipakai, di mana S sama dengan R dikurang L0 dengan R sama dengan skor kategori pilihan letter, dan L0 adalah skor terendah dalam kategori penskoran, di mana N adalah banyaknya letter dan C merupakan banyaknya kategori yang dapat dipilih letter. Yang kedua adalah untuk uji validitas konstruk. Untuk menguji validitas konstruk, umumnya kita dapat menggunakan validitas item yang didasarkan pada korelasi faktor produk momen atau bivariate Pearson. Rumus produk momen bisa terlihat pada layar, dan keterangan juga bisa terlihat daripada layar. Selanjutnya adalah uji untuk validitas kriteria. Validitas kriteria dibuktikan dengan melihat kebermanfaatan dari interpretasi skor hasil pengukuran atau usefulness. Pendekatan yang dipakai dapat dalam bentuk criterion related validation. Pada pembuktian validitas dengan cara ini diperlukan skor hasil pengukuran menggunakan instrumen lain yang lebih terstandar. Beberapa ujian analisis untuk validitas kriteria itu pertama adalah analisis regresi, di mana dalam analisis regresi kita dapat menguji seberapa baik variabel yang diukur oleh alat pengukuran dapat memprediksi variabel kriteria. Yang kedua itu ada uji korelasi, di mana uji korelasi ini dapat digunakan untuk menilai hubungan antara skor pada alat pengukuran dengan variabel kriteria. Baik, kita lanjut ke contoh aplikasi dari uji validitas. Sekelompok mahasiswa melakukan penelitian mengenai transportasi umum di suatu kota dengan menggunakan skala untuk mengetahui atau mengungkapkan tingkat kepuasan dari pengguna. Kuesioner terdiri dari 10 item pertanyaan dengan skala Likert 1-4 yang menyatakan 1 untuk sangat tidak puas, 2 untuk tidak puas, 3 untuk puas, dan 4 untuk sangat puas. Nah, ini adalah 10 item pertanyaan yang diberikan tentang kepuasan pengguna. Contohnya seperti kebersihan kendaraan, menanyakan keamanan, kemudahan akses informasi, pelayanan dari pengemudi, kenyamanan, efisiensi waktu, keramah lingkungan, ketepatan waktu transportasi, fasilitas penyandang disabilitas, dan biaya untuk menggunakan transportasi. Kita lanjut ke bagian perhitungannya. Misalkan setelah dilakukan pengisian kuesioner ada 12 responden didapatkan hasil seperti berikut. Responden mengisi setiap pertanyaan dengan skala 1-4. Dan kita menghitung skor total dari setiap responden terhadap item pertanyaan. Dari sini, kita melakukan perhitungan
korelasi Pearson, kita bisa menggunakan Excel dengan menggunakan fungsi Pearson, atau secara manual kita dapat menghitung dengan menghitung sumasi dari X dan Y, kemudian kita hitung R-nya, dan R-nya ini didapatkan seperti berikut. Untuk item 1 nilainya 0,534, untuk item 2 0,706, item 3 0,87, hingga pada akhirnya pada item ke-10 nilai korelasinya adalah minus 0,027. Nah, jadi kita bagaimana menentukan sebuah pertanyaan itu valid atau enggak? Kita menggunakan statistik ujinya. Nah, statistik ujinya itu kita menggunakan tabel R atau tabel korelasi seperti yang ada pada gambar. Jika digunakan tingkat signifikasi atau level of significance yaitu 0,05 atau sebesar 5% dengan uji dua sisi dan derajat kebebasannya itu 10. Nah, derajat kebebasannya itu terdapat dari jumlah responden yaitu 12 dikurang 2 yaitu 10. Maka derajat kebebasannya itu 10. Maka kita seperti terlihat di tabel, ketika DV 10 dan titiknya signifikasi dua arahnya itu 0,05, maka didapatkan titik kritisnya adalah 0,576. Terlihat bahwa, kita lihat pada tabel yang di bawah, item 1, 9, dan 10 yang diberi warna orange kurang dari 0,576, sehingga dapat disimpulkan bahwa item 1, 9, dan 10 itu tidak valid, dan jika perlu item tersebut diubah atau dikeluarkan, asalkan tidak mengubah arti kuesioner secara keseluruhan. Karena ketiga pertanyaan tersebut cenderung kurang valid, sebab mereka memiliki korelasi yang rendah dengan skor keseluruhan kepuasan pengguna transportasi umum. Oleh karena itu, hasil dari pertanyaan-pertanyaan ini mungkin tidak sepenuhnya mewakili tingkat kepuasan pengguna secara keseluruhan. Selanjutnya kita masuk ke bagian uji reliabilitas. Hasil penelitian yang reliable adalah saat terdapat kesalahan data dalam waktu yang berbeda. Sehingga kita bisa sebut instrumen yang reliable adalah instrumen yang jika digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Selanjutnya ada metode pengujian reliabilitas instrumen. Terdapat dua metode, yaitu secara eksternal dan internal. Kita bahas terlebih dahulu yang secara eksternal. Uji reliabilitas eksternal bertujuan untuk mengukur konsistensi hasil pengukuran dari suatu instrumen ketika diaplikasikan pada waktu yang berbeda, pada sampel yang berbeda, atau dengan pengukuran yang dilakukan oleh peneliti yang berbeda. Fokus utamanya adalah untuk mengetahui sejauh mana instrumen tetap konsisten dalam memberikan hasil yang serupa di berbagai kondisi atau konteks pengukuran yang berbeda. Contoh pengujiannya ada 3, yang pertama retest atau tes ulang, ekuivalensi, dan kombinasi. Selanjutnya ada secara internal. Uji reliabilitas internal bertujuan untuk mengukur konsistensi antara item dalam suatu instrumen atau alat pengukuran. Fokus utamanya adalah pada sejauh mana item-item dalam instrumen saling terkait atau berkorelasi satu sama lain. Reliabilitas internal menilai sejauh mana suatu instrumen dapat memberikan hasil yang konsisten ketika diuji pada satu waktu tertentu. Terdapat 5 pengujian dalam pengujian internal ini. Yang pertama Spearman-Brown, KR20, KR21, Hoyt-Anova, dan Alpha-Cronbach. Kita bahas satu persatu metodenya. Secara eksternal ada yang pertama retest atau tes ulang. Metode ini melibatkan pengukuran pada subjek yang sama pada dua waktu yang berbeda. Subjeknya akan diuji 2 kali dengan interval waktu tertentu dan korelasi antara skor pada 2 waktu tersebut dihitung. Tujuannya adalah untuk mengukur stabilitas dari instrumen pengukuran seiring waktu. Rumusnya tertera pada layar. Selanjutnya yang kedua metode ekuivalensi yang melibatkan penggunaan 2 bentuk instrumen yang setara untuk mengukur konstruk yang sama pada satu waktu tertentu. 2 bentuk instrumen tersebut dianggap setara dalam hal konten dan tingkat kesulitan. Subjek diuji menggunakan kedua bentuk instrumen secara acak dan korelasi antara skor dari kedua bentuk tersebut dihitung. Tujuan utamanya adalah untuk mengukur konsistensi antara 2 bentuk instrumen yang setara. Dan metode yang ketiga adalah kombinasi. Metode ini menggabungkan elemen-elemen dari tes ulang dan ekuivalensi yang sudah dilakukan. Subjek ini diuji menggunakan kedua bentuk instrumen pada waktu yang berbeda dan korelasi antara skor dari kedua waktu dan kedua bentuk instrumennya dihitung. Tujuannya yaitu untuk menggabungkan keuntungan dari kedua metode yang sudah dilakukan sebelumnya untuk meminimalkan kelemahan masing-masing metode. Selanjutnya secara internal, yang pertama ada Spearman-Brown. Metode ini digunakan untuk menghitung reliabilitas jika panjang instrumennya diperpanjang atau dipersingkat. Gunanya ketika kita ingin memperkirakan seberapa konsisten instrumen akan tetap pada posisinya jika diperpanjang atau dipersingkat. Biasanya digunakan dalam konteks tes yang terdiri dari banyak item. Rumusnya tertera pada layar. Yang kedua, metode KR20 atau Coder-Richardson Formula 20. Metode ini digunakan untuk mengukur reliabilitas instrumen yang mengukur variabel biner atau dikotomus, yaitu variabel yang memiliki hanya 2 kemungkinan nilai. Dapat digunakan untuk mengukur reliabilitas pada tes pilihan ganda, di mana jawabannya benar atau salah yang dianggap sebagai variabel biner. Rumusnya juga tertera pada layar. Yang ketiga, KR21, yaitu Coder-Richardson Formula 21, yang digunakan untuk mengukur reliabilitas instrumen yang mengukur variabel biner atau dikotomus seperti yang tadi.
namun lebih umum digunakan untuk instrumen yang memiliki lebih dari 2 pilihan jawaban yang memungkinkan, misalnya tes dengan pilihan jawaban ABCD. Rumusnya tertera pada layar. Yang keempat, Hoyt-ANOVA. Metode ini menggunakan analisis varians atau ANOVA untuk mengukur reliabilitas dari instrumen yang terdiri dari beberapa subskala atau domain. Gunanya untuk mengukur konsistensi antara subskala dalam suatu instrumen. Rumusnya tertera pada layar. Dan yang kelima adalah metode Alpha-Cronbach. Metode yang paling umum digunakan untuk mengukur konsistensi internal instrumen yang memiliki lebih dari satu item. Kita menghitung koefisien alfanya yang mencerminkan seberapa baik item-item dalam instrumen berkorelasi satu sama lain. Digunakan untuk instrumen yang mengukur variabel dengan skala interval atau ordinal. Rumusnya tertera pada layar, dan untuk mendapatkan variannya, rumusnya yang di bawah. Selanjutnya kita masuk ke bagian contoh penggunaan uji reliabilitas instrumen. Di contoh kasus sebelumnya telah dilakukan uji validitas, dan hasilnya itu item 1, 9, dan 10 itu tidak valid. Maka selanjutnya kita lakukan uji reliabilitas untuk skor-skor dari item yang valid, yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Item yang tidak valid tidak dapat dilibatkan dalam pengujian reliabilitas. Di sini kami akan menggunakan Alpha-Cronbach dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, metode ini mengukur konsistensi internal untuk mengukur konsep yang sama. Yang kedua, metode ini relatif mudah digunakan dan juga diinterpretasi. Yang ketiga, metode ini dapat digunakan pada skala dengan jumlah item yang berbeda-beda. Yang keempat, karena penggunaannya luas, memudahkan peneliti untuk membandingkan reliabilitas dari instrumen penelitian lain yang menggunakan metode yang sama. Oke, di sini saya membuat terlebih dahulu tabel untuk mempermudah perhitungan. Di sini terdapat X2 sampai X8 yang menyatakan item-item yang valid, yaitu item nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Lalu di sini sama seperti sebelumnya ada 12 responden. Selanjutnya, di sini pertama-tama kita hitung dulu varian setiap butir soal. Rumusnya adalah ST kuadrat sama dengan summasi XT kuadrat min summasi XT dikuadratkan per N, lalu semuanya dibagi dengan N, di mana N ini menyatakan jumlah responden. Di sini saya contohkan untuk butir soal nomor 2. Summasi X2 kuadratnya adalah 111, bisa dilihat dari tabel sebelumnya di sini. Untuk summasi X2 kuadrat itu adalah 111. Lalu untuk summasi X2 itu bisa dilihat di sini, summasi X2 adalah 35. Lalu dikuadratkan, lalu kita masukkan ke dalam formula, kita dapat nilainya 0,74. Dengan cara yang sama, kita bisa hitung untuk butir soal nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini hasilnya saya taruh dalam tabel, lalu saya hitung sumasinya atau totalnya, itu kita dapat 6,24. Maka total nilai varian butirnya adalah 6,24. Selanjutnya kita hitung nilai varian total dengan rumus S T besar kuadrat sama dengan summasi X kuadrat min summasi X dikuadratkan per N dibagi dengan N. Untuk summasi X kuadrat itu bisa lihat di sini. Summasi X kuadrat itu adalah 5.530. Lalu untuk summasi X-nya kita bisa lihat di sini, summasi X-nya adalah 250. Maka kita bisa dapat nilainya untuk nilai varian totalnya adalah 26,8. Langkah selanjutnya kita menghitung nilai reliabilitas instrumen. Di sini rumusnya adalah K per K-1 dikali 1 min summasi SI kuadrat per ST kuadrat. K ini menunjukkan jumlah butir soal yang diuji. Karena tadi ada 7 soal valid yang kita uji, maka K-nya sama dengan 7. Maka kita masukkan ke rumus dengan tadi summasi SI kuadrat sama dengan 6,24 dan ST kuadrat sama dengan 26,8. Maka kita dapat nilai R-nya adalah 0,89. Berdasarkan perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa reliabilitas instrumen pada penelitian sebesar 0,89 dengan kriteria sangat tinggi, sehingga dapat dikatakan instrumen pada penelitian tersebut untuk item 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 itu reliable. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya maaf. Terima kasih.